kerja praktek kakak tingkat kalian atau kalian sudah melakukan kerja praktek di mana. Nah, gunakan itu ya. Nah, alat-alatnya, alat-alatnya itu yang jelas evaluasi 3 alat. Evaluasi 3 alat minimal ya. Evaluasi 3 alat, mulai dari kalau ada reaktornya, dia reaktornya. Kalau misalnya reaktornya itu bocor atau seperti apa. Kalau tidak ada reaktor, maka tangki penyimpanan. Tangki penyimpanan. Yang kedua adalah sistem pembakaran atau boilernya kalau ada ya. Dan yang ketiga adalah sistem pembuangan gasnya. Ya, sistem pembuangan gasnya. Start atau apapun itulah ya. Cerobong asap dan lain-lain. Nah itu. Itu dari pabrik yang kalian tentukan ya. Jadi kalian tentukan pabriknya di mana, silahkan produksi apa dia, dan nanti mulai melakukan analisa. Analisa mulai dari Hazid, Hazob sampai QRA dengan FTA dan ETA-nya gitu ya. Itu contohnya ada, sudah saya berikan, dan referensinya juga sudah saya berikan. Jadi kelompok 4 sampai dengan 5 orang. Saya buka Word. Share. Tugas besar ya. Tugas besar kelompok 4 sampai 5 orang. Nah, kelompok 4 sampai dengan 5 orang. Judul dan topik. Sebenarnya ada laporan kajian QRE kuantitatif relatif risk assessment di pabrik XXX unit XXX. Deadline 6 Juni 2025 jam 23.59. Presentasi kita jadwalkan tanggal 9 sampai 11. 9 sampai dengan 11. 9 sampai dengan 11 Juni 2025, 4 sampai dengan 5 orang masing-masing kelas. Alat, pabrik, alat, dan unit dulu. Alat, unit, dan alat masing-masing kelompok dan kelas tidak boleh sama. Oke, ini ketentuan umumnya. Ketentuan umum tugas besar.
Ya, saya save. Yes. Permisi Pak, mau tanya. Ya, Kita nih presentasinya online atau offline ya Pak? kemungkinan offline. Tapi ada yang termasuk saya tuh Juni awal itu udah KP Pak. Oh iya, sudah yang KP ya. Ya nanti kalau ada yang udah KP nanti menyesuaikan aja. Tanggal 1 Juni udah ada yang KP ya. Nanti yang KP menyesuaikan pada kelompoknya yang KP. Tapi yang nggak ada, yang nggak KP ya di offline kan. Oh iya. Iya. Ada lagi pertanyaan? Mau nanya Pak, Mm-mm. itu yang nomor 3 itu pabrik, unit, dan alat masing-masing kelompok dan kelas tidak boleh sama. Berarti misalnya di salah satu kelas di RA udah pakai alatnya itu tangki, berarti di kelas RC nggak boleh pakai tangki lagi gitu. Apa gimana Pak? Kalau misalnya tangkinya beda, misalnya kan saya lupa mas. Alat yang dianalisa minimal 3 alat dalam 1 unit. Bisa tangki, reaktor, boiler, HE, dan cerobong atau stek. Nah, untuk alat, ya ketika misalnya ada pabrik ya, misalnya RU gitu ya, RU 6 Balongan gitu. RU di RU itu kan ada beberapa yang ada sulfur recovery unitnya, ada mungkin di sana juga ada bagian well ya, ya wellingnya gitu ya. Nah, eh, dari bagian-bagian itu pasti ada tangki misalnya ya. Nah, tapi kan tangkinya menyimpan tempat yang berbeda kan, di unit yang berbeda. Nah, itu nggak apa-apa, nggak apa-apa itu. Sama-sama tangki, tapi kan beda unit gitu ya. Nggak apa-apa. Gimana? Ada lagi pertanyaan? Berarti ini saya coba pabrik dan unit boleh sama gitu aja ya. Pabrik dan unit boleh sama, tapi alat-alat alat-alat harus masing-masing kelompok dan kelas tidak boleh sama. Gitu ya. Misalnya di unit sulfur recovery unit ada yang nganalisa tangki penyimpanan sulfurnya atau cerobong cerobong bagian untuk mengeluarkan si sisa CO2-nya atau apa. Terus ada lagi yang HE-nya. Sisanya ada lagi nih HE-nya tapi beda HE apa sama apa gitu ya. Kan PFD-nya beda. Contoh ini ya. Saya share PFD gitu ya. Saya buka PFD dulu. Saya share. Nah, contohnya ini ya. Ini suatu pabrik dimanapun itulah ya. Nah, dia terdiri dari macam-macam alat kan ini. Ada tangki aja ada berapa nih? 1, 2, 3, 4 gitu ya. Terus ada furnace di sini. Ada HE di sini. Nah, misalnya ada dua kelompok nih. Ada dua kelompok yang menganalisa pabrik yang sama. Share screen saya muncul nggak ya? Muncul, Muncul, Pak. muncul Pak.
ya. Misalnya ada dua kelompok nih, analisa pabrik yang sama ini. Tapi alat-alatnya beda, nggak apa-apa. Yang nggak boleh adalah alat-alatnya sama ya, gitu ya. Misalnya yang kelompok, misalnya kelompok yang A analisanya tangki, ini ada tangki apa nih nyebutnya? Misalnya tangki lean oil tank gitu ya. Terus ada tangki rich oil tank. Nah, yang satunya furnace-nya gitu ya. Terus ada lagi yang evaluasi apa di sini? Crude benzol tank. Terus tangkinya harus beda ya gitu. Dan penyimpanan yang disimpannya beda. Kalau tangkinya yang disimpannya sama ya jangan dipakai gitu ya. Misalnya sama-sama nyimpan benzen. Kayak contoh ini ya. Contoh ini ada dua tangki sama-sama buat nyimpan benzen gitu ya. 04A dan B. Ya kalian nggak boleh pakai yang satu kelompok yang A, yang satu kelompok yang B. Enggak kan sama. Yang disimpan kan sama-sama benzol gitu. Jadi resikonya sama. Resikonya sama. Tapi kalau yang disimpan beda, alatnya beda, ya itu nggak apa-apa. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Dok yang tugas besar? Sudah ya, cukup ya. Kita mulai kuliah siang hari ini tentang risk assessment ya. Ya, jadi risk assessment itu adalah suatu metode ya, metode yang untuk menganalisa keseluruhan mulai dari hazard sampai dengan hazard dan ditambahkan juga dengan beberapa tree analysis baik dia fault ataupun event tree analysis gitu ya. Nah, risk assessment secara kuantitatifikasi itu dilakukan pendekatan menggunakan kemungkinan atau probabilitas ya. Kemungkinan atau probabilitas. Nah, ada faktor mu. Mu di sini adalah fault atau waktu. Nanti kalian akan menggunakannya sebagai nilai dari fault tree analysis itu sendiri. Nah, seberapa besar terjadinya kegagalan, seberapa besar terjadinya kegagalan yang menyebabkan resiko itu semuanya dilakukan pendekatan secara kemungkinan atau probabilitas. Nah, ini persamaan-persamaannya. Nah, persamaannya itu ada yang disebut dengan yang pertama adalah kegagalan itu sendiri, lalu ada suatu fungsi seberapa mungkin kegagalan itu terjadi, ya, dt ini adalah waktu. Sebenarnya semuanya adalah mu e ini ya. Nah, dari suatu seberapa frekuensi, seberapa seringnya itu adalah bagaimana untuk menentukan probabilitas dalam waktu yang sesedikit mungkin dan bagaimana intervalnya. Nah, itu adalah pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk mengetahui kemungkinan resiko itu terjadi akibat suatu kegagalan apa. Nah, persamaan yang tadi kita jelaskan itu hanya untuk kegagalan yang mu-nya konstan atau waktunya itu steady state lah. 5 menit segitu-gitu aja ya. Nah, cuma dalam prosesnya, waktu terjadinya failure atau kegagalan atau masalah itu grafiknya seperti ini nih. Di buku Lovren itu dijelaskan seperti ini. Jadi semula itu sangat-sangat tinggi, dia akan terus menurun. Nah, di sini dia akan apa ya? Beresiko, beresiko langsung instan pada awal kalian terpapar. Nah, terhirup gitu ya, dan akan menaik lagi resikonya ketika kalian sudah menjadi tua ketika terpapar itu. Nah, itu adalah resiko dari paparan itu sendiri, baik paparan toksikologi Probabilitas lain. kami probabilitas juga loh.
Kami belajar kok probabilitas juga ya. Iya. Iya nih. Emang akuaria aja belajar probabilitas. Beda probabilitas kita bos. Maaf, masa sih? Iya. Nah, probabilitas tadi kita gunakan itu untuk mengetahui tadi ya sudah saya jelaskan frekuensi atau kemungkinan suatu hal atau failure itu akan terjadi gitu ya. Nah, suatu kecelakaan atau suatu kegagalan itu terjadi pasti dia tidak tunggal, pasti sumbernya tidak tunggal gitu ya. Ya, tidak seperti kalian kecelakaan motor gitu ya. Sumbernya tidak tunggal dari manusia itu sendiri, tapi banyak banyak interaksi. Nah, interaksi antar masing-masing sumber nanti kalian akan mengidentifikasinya sebagai event tree analysis gitu ya. Dan fault tree analysis itu menjadi terjadinya faktor penyebab terjadinya kegagalan dan meningkatkan probabilitas. Ya. Jadi faktor penyebabnya itu dan itu akan meningkatkan probabilitas dari suatu kegagalan itu sendiri. Nah, persamaannya itu adalah persamaannya seperti ini. Contoh baiknya nanti mungkin di pertemuan selanjutnya, nanti kan ada beberapa hal di laporan kalian harus menghitung ya. Nanti saya beri contoh perhitungannya. Walaupun di buku Lovren itu ada perhitungan-perhitungannya, contoh perhitungannya. Tapi nanti kita bahas sedikit ya di pertemuan selanjutnya. Nah, contohnya ini. Jadi di teori probabilitas itu sudah ada yang menjadi rule of thumb dari suatu alat-alat proses. Nah, rule of thumb-nya itu terjadi antara alat itu sendiri, interaksi antara alat itu sendiri dengan fluida atau senyawa-senyawa lain yang yang berinteraksi dengan alat itu langsung. Nah, contohnya adalah control valve gitu ya. Dia harus dicek, bacanya gitu ya, harus dicek dan pasti akan terjadi kerusakan atau masalah itu setiap 0,6 kali per tahun. 0,6 kali per tahun itu berarti kalau misalnya 0,6 dikali dengan 1 tahun itu adalah 365 hari, berarti itu probabilitasnya berapa itu? Kalkulator. 0,6 gitu ya dikali 365 hari. Dibagi 100. 2 hari. Nah, 2 hari dalam 1 tahun atau 3 hari dalam 1 tahun itu ada kemungkinan dia akan terjadi suatu kegagalan gitu ya. Jadi setelah 3 hari dalam 365 hari itu harus dilakukan pengecekan. Berarti apa bahasanya? Setidaknya setiap 1 semester sekali itu harus ada yang namanya preventive maintenance sebelum terjadi corrective maintenance. Nah, hal-hal itu wajib wajib diketahui oleh engineer proses untuk diinformasikan kepada safety engineer untuk memastikan setiap alat-alat yang digunakan itu sudah dilakukan pengecekan dengan baik dan safety engineer melaporkannya di rapat produksi bahwa alat-alatnya beroperasi dengan baik dan safety gitu ya. Nah, itu bahasanya kalau di pabrik itu akan seperti itu. Nah, teori probabilitas itu sendiri, ya ini fault tree analysis ya, itu dihubungkan dengan beberapa rasionalitas. Mulai dari atau, dan, ketika probability atau P itu bertemu dengan sumber probability yang lain, itu bisa menyebabkan P atau P gitu ya. Dan ketika P1 atau probability 1, misalnya kontrol ini adalah kontrol valve gitu ya, kontrol valve 1 ketemu dengan jadwal maintenance yang tidak menentu. Nah, antara si kontrol valve dan jadwal maintenance ini bisa merusak meskipun atau bisa terjadi kegagalan meskipun hanya satu triggernya dari P1 saja atau meskipun dari P2 saja triggernya.
Nah, itu perhitungannya ada. Ya, perhitungannya ini. Probability atau P itu sama dengan 1 dikurang dengan P1. Ini kan sederhana sebenarnya, probabilitas sederhana di statistika. Nah, dari probability suatu kegagalan itu bisa menjadi, kalau sering sekali ya, oh ternyata sering sekali. Jadi tingkat kepercayaan atau reliability-nya itu seperti apa gitu ya. Nah, kalau misalnya ternyata wah sudah tidak reliable ini, maka value rate-nya pun bisa dihitung. Laju dari kegagalan itu bisa dihitung. Kalau laju kegagalan semakin besar, reliability-nya berarti semakin rendah, probability-nya suatu kegagalan akan semakin tinggi. Seperti itu ya. Nah, di probabilitas tadi kita sudah mengetahui bahwa ada yang namanya komponen probabilitas itu sendiri, ada yang namanya komponen reliability, ada yang namanya komponen laju dari suatu kegagalan. Nah, 3 komponen itu ada 3 komponen yang serial berlakunya. Nah, 3 komponen yang serial itu dia yang akan menentukan reveal atau unreveal values gitu ya. Beneran terjadi atau eh, sesuatu yang bisa diprediksi gitu ya, yang gampang untuk diceknya, atau menjadi suatu kejadian yang ternyata tidak terprediksi dan tiba suatu waktu bisa terjadi. Nah, dari semua itu sebenarnya cycle-nya itu seperti ini. Meskipun yang tadi kita bilang ya, setiap alat itu ada faults per year-nya atau rate-nya ini sudah ada nih. Ini rate-nya namanya. Ini rate-nya. Nah, cycles-nya atau lingkarannya atau siklusnya dari suatu kerusakan itu sebenarnya sudah terprediksi. Jika kalian mendata dari mulai preventifnya, melalui kajian-kajiannya gitu ya, dan terus dipantau. Nah, sebenarnya sudah ada dan terprediksi seperti ini. Nah, probabilitas ini P ya, atau waktu gitu ya. Itu semuanya adalah fungsi dari waktu. Jadi di pabrik itu keselamatan pabrik itu sangat bergantung dari melakukan atau rajin atau disiplin masing-masing operatornya. Semakin rajin dan disiplin dan memiliki juknis yang cukup gitu ya, atau SOP yang cukup untuk setiap operator itu melakukan pemeriksaan apa di hari apa, tanggal berapa dan lain-lain, itu semakin menentukan kegagalan atau masalah atau resiko itu bisa terprediksi atau tidak dan bisa segera diatasi atau tidak. Nah, cuma di pabrik itu hal yang paling sulit itu adalah disiplin. Ya sama lah, kita juga ya di rumah dimanapun hal yang paling sulit bagi manusia adalah konsisten atau disiplin. Nah, itu adalah menjadi PR itu. Nah, jika ada persamaan ini ya, U sama dengan TU per TOU sama dengan TOU per TI, di mana TOU itu adalah fungsi dari probability mulai dari waktu 0 sampai dengan waktu I gitu ya. Maka U adalah kalau diintegralkan itu adalah seperti 0 ke TI pada PT dalam DT, probabilitas dalam DT. Nah, U itu sama dengan 1 min mu tadi itu adalah waktu gitu ya. Dan A itu sama dengan ini. Jadi jika mu TI itu sangat-sangat kecil daripada 1, maka dia bisa dideskripsikan sebagai suatu permasalahan yang tidak terprediksi gitu ya. Nah, ini tahunya dari mana? Ya dari hitungan data yang sudah ada gitu. Nah, perlu juga ya namanya juga insiden ya. Insiden itu kan sebenarnya semua insiden itu tidak terperkirakan ya, tapi harus kuantitatifikasi dari suatu eh, masalah-masalahnya itu ya. Nah, bisa mengkuantitatifikasinya itu ketika kalian mengenal dari suatu masalahnya itu atau kalau di pabrik kimia itu adalah senyawanya itu. Kalau kalian bisa mengenal senyawanya dan pernah mengidentifikasi senyawanya mulai dari Hajid dan Azob, dengan dilakukan kuantitatifikasi dari persamaan-persamaan ini, maka kalian tahu apa hal yang tidak terprediksi yang mungkin terjadi. Misalnya suatu ledakan. Ledakan itu sebenarnya tidak terprediksi.
tapi dia mungkin terjadi ketika konsentrasinya tercapai X, A, B, C, D. Nah, itu yang nanti harus diterjemahkan dalam ITA, event tree analysis, dan FTA, fault tree analysis. Dan namanya probabilitas itu selalu terjadi pengulangan, makanya harus dilakukan pengecekan terus-menerus. Ya, harus dilakukan pengecekan terus-menerus. Dan untuk safety, amannya itu setiap alat itu harus memiliki redundant. Redundant itu adalah suatu unit standby yang bisa sewaktu-waktu dioperasikan ketika terjadi kegagalan. Nah, itu hal yang harus kalian nanti kalau misalnya ada pabrik A gitu ya, ternyata tidak ada redundantnya nih, atau pompanya tidak ada redundantnya nih. Nah, itu harus dijaga benar-benar alat itu operasinya supaya dengan baik gitu ya. Jadi ketika ada masalah, maintenance dan alat tidak mengganggu operasi. Dan yang kedua, yang paling tidak mengganggu operasi yang kedua, yang pertama adalah tidak membahayakan ketika itu terjadi kerusakan. Nah, ini event tree analysis. Contohnya itu ada suatu reaktor gitu ya. Reaktor, ada umpan, ada pendingin, ada coilnya. Nah, ini lengkap lah ya. Nah, event tree analysis itu adalah yang pertama kalian lakukan adalah mengidentifikasi kemungkinan apa yang bisa terjadi di alat itu. Yang pertama adalah ini identifikasinya dari dia ya. Itu temperatur tinggi atau melebihi batas, over temperatur ya. Yang kedua adalah si operatornya tidak sadar ternyata temperaturnya naik ya. Operator tidak segera membuka pendingin dan operator sudah melakukan shutdown pada reaktor. Nah, itu dikuantifikasi balance atau demand-nya itu berapa? 0,01, 0,25, 0,25, 0,1. Lalu dihitung periode shutdown-nya dan periode runway-nya. Ini bagaimana menghitungnya? Nah, menghitungnya menggunakan rumus ini. Rumus-rumus ini tadi. Nanti pertemuan selanjutnya saya akan mendeskripsikan bagaimana cara menghitung mulai dari ITA, nanti FTA juga seperti ini. Nah, ini contohnya ya. Nah, ITA tadi sudah mendeskripsikan suatu kejadian. Ini kan kejadian yang dimohonkan gitu ya. Sehingga ketika kejadian-kejadian itu bertemu, interaksi terus-menerus gitu ya, dan probabilitasnya semakin besar, apa akan terjadi? Apakah dia akan runway atau shutdown atau continue operation? Nah, ini adalah kejadian-kejadian yang mungkin gitu ya. Nah, ini beda lagi nih kalau untuk high temperature shutdown system. Nah, sistem-sistem ini sebenarnya sangat berguna ketika kalian akan menyusun yang namanya proses kontrol. Dan kalau di pabrik itu nanti harus dikoordinasikan dengan tim maintenance elektrik gitu ya. Nah, ini nanti yang harus dicek terus nih. ITA-nya itu seperti apa. Nah, nanti dikoordinasikan bagaimana untuk jaga fault-nya supaya tidak terjadi. Itu menggunakan si fault tree analysis ini. Nah, si fault tree analysis itu diidentifikasi bisa pertama sebelum ITA atau bisa setelah ITA. Umumnya fault tree analysis itu diidentifikasi setelah ITA. Jadi ketika dulu mengasahkan suatu kejadian yang akan mungkin terjadi event apa gitu ya. Nah, dianalisa lagi dengan fault tree analysis bagaimana event itu terjadi, apakah dimungkinkan hanya berdasarkan interaksi tunggal atau seperti apa. Nah, itu di fault tree analysis. Hingga akhirnya nanti itu adalah kesimpulan dari QRI-nya itu adalah ini
acceptable atau non-acceptable gitu ya. Nah, terus ada layer protectionnya ada. Nah, layer protectionnya ada bahkan seperti apa itu kalian yang menentukan. Dan setelah pelaporan sudah saya lakukan, itu adalah kalian menurunkan tingkat resiko dengan membeli suatu alat, dengan kalian kuantifikasi hasilnya, dan mungkin tidak. Nah, ini contohnya. Jadi bisa diproses itu beberapa layernya, beberapa layer yang sama saja. Ini nomornya ini. Jadi ada sensor-sensornya, ada dan lima dimensionnya, ada safety dan function-nya, ada suatu kan, atau physical version-nya. Ini suatu alat. Kalau misalnya ada alat-alat yang ada, kadang-kadang harus investasikan. Tapi menginvestasikan alat-alat benar tidak itu kalian tentukan. Dari yang sudah ada kuantifikasi. Nah, lupa ini tahapannya itu mulai dari yang tidak kasih gagal, ya mulai dari atas sama ya hingga akhirnya ya membuat suatu frekuensi dari suatu frekuensi yang akan jadi gitu ya. Nah, definisi dari suatu frekuensi adalah itu QRA itu kalian ada model-modelnya dengan spek model matematika sudah saya jelaskan definisi model itu apa. Nah, definisi suatu model itu menentukan jadinya poin yang bisa menjadikan api, datar atau racun ada itu ya. Nah, dari data itu pada setiap kita katakan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif terhadap mortalitas terhadap makhluk hidup, terhadap kemungkinan yang meninggal ya. Nah, ini frekuensinya beberapa kategori dan cara penghitungan frekuensinya ini kalau namanya lagi ini dikatakan saja. Ini tabel frekuensi yang mungkin jadi gitu ya. Ini bagian contoh dari misal satu alat. Nah, itu dasar kuantifikasi. Di pertemuan selanjutnya kita akan menghitung bagaimana cara menghitungnya. Teman-teman sekarang saya akan memperkenalkan alasan dulu ya. Nah, ada yang berapa? Ya, aloha namanya. Contohnya, misalnya kita ingin mengidentifikasi aloha dari aloha itu memerlukan data seperti ini. Data seperti ini. Kecepatan angin, arah angin, lalu bagaimana kondisi awan gitu ya, lalu temperatur udara, stabilitas kelas ini adalah resikonya dan humidity-nya. Nah, di aloha kalian akan memulai aloha itu tampilannya seperti ini. Ya, tampilan aloha itu seperti ini. Nah, yang pertama kali kita isi adalah set data. Lokasi kalian modify. Ini contoh ya, saya udah isi gitu ya. Ada yang namanya KTC di Cilegon gitu ya. Saya pilih select, lalu building tab ini bisa kalian isi atau tidak. Nanti menyesuaikan dengan lokasi properti kalian, apakah dia tertutup atau dia disimpan di situ saja. Nah, umumnya kalau misalnya dia satu alat dan hanya disimpan di tempat terbuka atau tertutup, bisa pakai single story building. Lalu setup ini adalah
chemicalnya. Contohnya misalnya saya ingin benzen gitu ya. Benzen. Nah, dia nanti langsung mencatat benzennya. Ini kondisi yang di tabel ini. When speed-nya adalah 11 meter per second. Ya, meter per second. Ini adalah arah anginnya dari mana. Kalau misalnya barat berarti east gitu ya. Kalau barat berarti west gitu ya. Ketik saja W gitu. Kalau dari timur ya ketik saja E gitu ya. Kalau misalnya dari timur laut, barat laut gitu ya, itu IS dan WS gitu ya. Nah, misalnya ini saya pinginnya dari timur saja. Kalau ini kan timur laut. Nah, ini adalah arah angin itu dihitung dari ketinggian berapa. Kalau kalian tidak tahu, ya sudah, digunakan saja ini, yang gambarnya orang ini. Anggap saja dia adalah 3 meter. Contohnya adalah mau di anginnya itu adalah open country dari manapun atau angin dari urban atau forest. Ini kalau contoh ini kan urban atau forest. Lalu cloud covernya, nah cloud covernya ini adalah kalau bisa 5 ya diantar value-nya 5. Dia di kondisi yang sangat cerah sekali, 0 gitu ya. Kalau partly cloud ya gitu-gitulah, mendung-mendung sedikit, ya biasanya di Indonesia seperti itu, bisa ditulis 5. Nah, temperatur udaranya dimasukkan 31 derajat Celcius. Kondisi stability kelasnya, kalau kalian mau rubah, override dulu. Nah, diklik D, inversionnya, ada inversion atau tidak, dibikin no inversion, dan kelembabannya udaranya berapa? 66% misalnya di sini ya. Nah, itu adalah setup untuk atmosferiknya. Nah, ini adalah direct source-nya. Source itu adalah sumber terjadinya failure. Bisa tangki, bisa langsung itu biasanya cerobong asap. Padel itu adalah perpipaan, padel itu adalah genangan atau kebocoran yang sudah menggenang, dan gas pipeline itu adalah perpipaan. Contoh lah misalnya ini saya ingin sumbernya itu dari suatu tangki gitu ya. Nah, tangkinya penyimpanan liquid atau gas. Kalau gas itu pasti harus menggunakan spare. Kalau liquid dia pasti menggunakan silinder. Nah, silinder itu bisa vertikal berdiri atau dia horizontal. Diameternya bisa dimasukkan, katakanlah misalnya diameternya 1,5 gitu ya. Kalau tangki kalian nanti. Dan dia liquid yang horizontal dengan volume misalnya untuk penyimpanan 15 cubic meter gitu ya. Oh, panjangnya itu ya diperkirakan ya 10, 1,5. Ini ada 15. 10, 1,5. Kebalik. 1,5, dia 10. Astagfirullahaladzim. Dia ini berarti 10. Ini 1,5. 1,5. Maksimal dia kalau dia tidur adalah 1 volume. 1,2 nggak bisa. Oh, 1. Oh, pakai titik. Kayaknya itu harus 1,5. pakai titik deh, Pak. Iya, ya, 1,5 tempat saya 1. Volumenya, nah, gini. Oke. Kalau dia penyimpanan murni cairan di pilih liquid, kalau ternyata ada gasnya sedikit atau ada konvensi spesnya gasnya sedikit, contohnya apa? Benzen gitu ya, mungkin ada gasnya gitu ya. Nah, pilih yang tank content gas only. Kalau misalnya dia yang spare, kalau misalnya dia fungsinya liquid ya liquid saja gitu ya. Nah, ini bisa kalian perkirakan saja lah.
Kalau 10 tok, tadi berapa saya isi? 10, satu kali berapa gitu ya. Kalau misalnya saya mau 100%, diisi by level saja. 90%. Nah, misalnya volumenya terisi 90%, yaitu dari 129 ton terisi dalam suatu tangki itu. Nah, terisi dari volumenya 135, terisi 90%, misalnya seperti itu ya. Nah, ini beberapa hal yang kemungkinan terjadinya. Apakah dia kebocoran tangki tapi tidak menyebabkan kebakaran, kebocoran tangki menyebabkan kebakaran, kebocoran tangki dan menyebabkan bliff, ledakan, gitu ya. Misalnya kalau saya pilih yang ini. Nah, opening diameter itu adalah ke berapa besar bocornya, berapa besar bocornya itu. Katakanlah saya mau bikin bolok lubang itu adalah 20 cm gitu ya. Di mana lokasinya? Nah, ini tangkinya di mana lokasinya? Apakah di tangki 10 di persen 10% atau di mana? Simulasinya mau di mana? Bocorannya itu ya. Apakah terjadi genangan dari kebocorannya itu? Biasanya diisinya adalah tidak diketahui. Itu sudah di setup source-nya lalu di display treat zone-nya. Nah, ini bentuk dari treat zone-nya. Seperti ini kalau misalnya terjadi kebocoran dan terjadinya kebakaran itu sendiri. Nah, ini bisa diplot. Data ini bisa diplot menggunakan matplot untuk melihat detail area yang terjadi atau detail area yang terdampaknya itu. Nah, untuk yang Windows base itu kayaknya Aloha tidak kerjasama dengan Google lagi ya. Jadi menggunakannya adalah OpenStreetMap. Tapi kalau misalnya yang Apple ya, Apple itu apa? Operating systemnya. Saya kurang familiar. Itu kayaknya masih bisa dia pakai Google Street. Nah, contohnya ini, misalnya ya, tadi yang itu Aloha, dari Aloha, set source point. Nah, jadi ketika kalian tadi memasukkan di Aloha seperti titiknya, seperti apa, tadi saya memasukkannya di salah satu pabrik gitu ya, dia akan membuka langsung saja. Ketika kalian Aloha, set source point, dia langsung mengcopy dari Aloha itu sendiri. Nah, kalau dibalikan lagi seperti poinnya, dia akan membalikan kepada Aloha untuk mengaturnya lagi. Tapi di sini dia sudah memunculkan. Ini introduksi sederhana ya. Nanti kita di pertemuan selanjutnya Mbak akan berhitung dan melakukan simulasi lebih detail. Nah, apa yang bisa kalian lihat, apa yang bisa kalian simpulkan adalah bentuk dari resikonya ini di Alohanya ya. Jadi daerahnya, kalau ini mau disetting, nah paling ring satu yang pasti akan terjadi, resiko paling besar, resiko yang besar, ya, itu adalah di zona merah ketika terjadi ledakan benzen, kebakaran benzen, zona merah 57 yards. Ini nanti bisa kalian berubah ya, setupnya jadi berapa meter gitu ya. 57 yards itu berapa meter jaraknya dari atau diameternya dari suatu sumber kebakarannya. Resiko kedua ada di zona orange, resiko ketiga ada di zona yellow. Itu pada detik itu. Tapi yang namanya kebakaran itu akan terus meluas ketika misalnya tidak ditanggulangi. Gitu ya.
Ini contoh yang sederhana seperti itu. Itu tentang risk assessment dan bagaimana melakukan risk assessment itu sendiri ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Belum ada kayak. Oke. Oke, untuk pertemuan hari ini tentang introduksi itu saya cukupkan ya. Jadi kita bertemu hari ini membahas tentang dua hal itu, introduksi dan sebentar. Yang tadi belum saya kirim ya ke ketua kelasnya. Yang tugas besar. Saya kirim yang tugas besar. Ya, itu. Dan mungkin saya kirim dulu ke ketua kelas RC tadi ya. Ya, hari ini pertemuan membahas itu saja dulu. Karena tadinya saya ingin pagi ya, biar bisa sampai siang gitu ya. Melakukan simulasi dan lain. Cuman memang kalian juga ada yang ibadah, nggak apa-apa. Jadi kita eh seketemunya dulu. Nanti di hari Rabu pagi ya, jam 8 kita akan bertemu lagi untuk melakukan simulasi lebih detail. Mulai-mulai dari perhitungan, mengkonversi perhitungan itu menjadi FTA dan ETA, lalu mensimulasikannya, sehingga kalian bisa menyelesaikan tugas besar dengan baik. Ya minimal dengan contoh laporan yang saya share tadi lah. Itu minimal ya. Ya, bukan maksimal ya, tapi itu minimal. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ya, baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan mulai hari ini. Terima kasih atas waktunya. Selamat berlibur dan UAS. Silahkan lanjutkan kegiatan lainnya gitu ya. Untuk yang izin tadi juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang ada LKMM ya tadi ya, mengabarin saya. Selamat siang dan terima kasih ya. Saya tutup perkuliahan siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi